Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabina Filia Elke Bintoro, absen 30 dari kelas 12 MIPA 4, akan menjelaskan tentang pemberontakan Andi Aziz. Pada 5 April tahun 1950, terjadi pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Andi Aziz, seorang mantan perwira tentara Hindia Belanda, Kenil atau Koninklijke Nederlands Indisch Leger. Andi Aziz dan anggotanya sudah menggabungkan diri ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS pada upacara resmi di depan Letkol A.J. Mokoginta, Ketua Komisi Militer dan Teritorial Indonesia Timur. Pasukan Andi Aziz merupakan pasukan Kenil atau pasukan Belanda yang ada di Indonesia. Pemberontakan Andi Aziz ini berawal dari tuntutan Andi Aziz agar hanya pasukannya saja yang dijadikan sebagai pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Akan tetapi keinginan ini ditolak oleh pemerintah Indonesia yang kemudian mengirimkan pasukan TNI ke Makassar. Andi Aziz dan pasukannya menolak masuknya pasukan APRIS dari TNI ke Makassar. Dalam suasana politik yang sedang cukup tegang, di saat itu terdengar berita bahwa pada 5 April 1950, Pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS mengirimkan sekitar 900 pasukan APRIS dari TNI ke Makassar yang bertujuan untuk menjaga keamanan di sana. Kesatuan TNI APRIS ini dipimpin oleh Mayor Hafi Worang diangkut dengan 2 buah kapal. Berita kedatangan mereka lantas membuat pasukan bekas Kenil merasa khawatir akan terdesak dengan kehadiran pasukan baru tersebut. Akhirnya mereka bergabung dan menamakan diri pasukan bebas di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Jadi, latar belakang munculnya gerakan separatis Andi Aziz adalah mereka menolak masuknya pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar. Pukul 5 pagi, tanggal 5 April 1950, Andi Aziz bersama pasukannya yang dibantu oleh anggota Koninklijke Leger, pasukan Belanda dan Kenil, menyerang markas APRIS di Makassar. Berkat kekuatan yang lebih unggul, Andi Aziz bersama pasukannya berhasil menguasai kota Makassar. Beberapa prajurit APRIS TNI menjadi korban dan beberapa orang perwira termasuk Letkol A.J. Mokoginta berhasil ditawan. Setelah itu, untuk mengatasi pemberontakan Andi Aziz ini, pada tanggal 7 April 1950, pemerintah mengirim pasukan ekspedisi ke Sulawesi dipimpin Kolonel A.E.K. Wilarang. Esok harinya, 8 April, pemerintah mengultimatum Andi Aziz agar dalam waktu 2x24 jam segera melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Mengetahui ultimatum tersebut, Andi Aziz berjanji akan datang ke Jakarta pada tanggal 13 April 1950. Upaya pemerintah untuk memberantas pemberontakan ini adalah satu, setelah ultimatum kepada Andi Aziz untuk menghadap ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dipenuhi, maka pemerintah mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Dan yang kedua, pemerintah mengirim pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang yang terdiri dari berbagai kesatuan dari ketiga angkatan kepolisian. Akhir dari pemberontakan ini adalah karena desakan Somokil, pejabat negara Indonesia Timur, Andi Aziz mengingkari janjinya sehingga ia dianggap sebagai pemberontak. Akhirnya, tanggal 15 April 1950, Andi Aziz menyerahkan diri kepada Letkol Mokoginta. Ia kemudian dibawa ke Jakarta untuk diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Dampak pemberontakan Andi Aziz adalah yang pertama, penyerangan ke markas Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Yang kedua, bergabungnya NIT dengan NKRI. Yang ketiga, terbentuknya pasukan bebas. Dan yang keempat, penyerangan markas Panglima Teritorium. Penyerangan ke markas Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dampak pemberontakan Andi Aziz yang pertama adalah penyerangan ke markas Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ada di Makassar oleh Andi Aziz yang akhirnya berhasil dikuasai. Selain itu, Letkol Mokoginta juga ditawan oleh pasukan Andi Aziz yang akhirnya membuat IRPD Diapri, seorang Perdana Menteri NIT, mengundurkan diri karena tidak setuju dengan tujuan pemberontakan Andi Aziz yang kemudian digantikan oleh IR Putuhena yang pro-RI.
bergabungnya NIT dengan NKRI. Dampak selanjutnya dari pemberontakan Andi Aziz adalah penggabungan NIT dengan NKRI. Di tanggal 21 April 1950, Sukawati yang menjabat sebagai wali negara NIT memberikan pengumuman jika NIT mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Terbentuknya pasukan bebas. Kedatangan TNI ke daerah tersebut dinilai masyarakat sebagai sebuah ancaman untuk kelompok masyarakat pro-federal. Dengan ini, kelompok federal kemudian bergabung dan membentuk pasukan keamanan yang berada di bawah pimpinan Andi Aziz. Andi Aziz juga beranggapan jika masalah keamanan yang terjadi di Sulawesi Selatan tersebut menjadi tanggung jawabnya sendirinya. Penyerangan markas Panglima Teritorium. Andi Aziz termakan dengan hasutan dari Mr. Dr. Somokil yang ingin negara Indonesia Timur atau NIT tetap dipertahankan. Andi Aziz kemudian mengerahkan anak buahnya untuk menyerang markas Panglima Teritorium, di mana ia bersama dengan anak buahnya melucuti senjata TNI yang sedang menjaga daerah tersebut. Tidak hanya itu, Andi Aziz juga berusaha untuk menghalangi pendaratan pasukan TNI ke Makassar, sebab beranggapan jika tanggung jawab Makassar harus ada di tangan bekas tentara Kenil. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.